Ibu-ibu semua, izin hari saya melaksanakan tugas dari guru penggerak, yaitu untuk mendiseminasikan budaya positif di sekolah. Ya, ini sebagai salah satu syarat aksi nyata kami di modul 1.4 tentang budaya positif. Langsung saja. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi, ibu-ibu semua, sebetulnya kita semua sebagai manusia dan anak-anak itu memiliki kodrat alamnya masing-masing. Setiap manusia itu memiliki sifat dasar, memiliki laku dasar sendiri. Ada anak yang pemalu, ada anak yang suka marah dan lain sebagainya. Kita sebagai pendidik tidak bisa merubah hal itu. Yang bisa kita lakukan adalah menuntun anak-anak dengan memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Kita langsung masuk ke budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kita harapkan dengan adanya budaya positif di sekolah, anak-anak itu memiliki kesadaran sendiri, sadar penuh apa yang baik dan tidak untuk dirinya. Konsep inti budaya positif yang akan kita bahas hari ini diantaranya adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol kita sebagai guru, keyakinan kelas, dan terakhir nanti dengan segitiga restitusi. Oke, ibu-ibu semua, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan sekolah yang positif, aman dan nyaman, agar murid mampu berpikir, tindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan komitmen guru terhadap murid. Jadi sebelum kita meminta anak-anak untuk berdisiplin, kita harus tahu apa hubungan disiplin dengan kontrol kita sebagai guru untuk anak-anak kita nanti. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi itu sesuatu yang salah yang kita tahu selama ini rupanya nggak benar gitu ya ibu ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Mungkin selama ini kita mengira bahwa kita ini bisa mengontrol murid, karena sebetulnya apakah kita bisa mengontrol murid kalau murid itu tidak mau dikontrol kita? Yang seperti itu. Kita bisa mengontrol mereka, itu hanya ilusi. Kenapa? Karena mereka akan membiarkan kita mengontrol mereka. Bukan kita yang bisa mengontrol mereka, tapi mereka membuka diri, membuka pikiran mereka, membuka hati mereka, dan membiarkan kita sebagai gurunya untuk mengontrol mereka, seperti itu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Itu sama dengan ilusi kalau kita bisa merubah anak menjadi lebih positif. Padahal yang kita bisa lakukan hanya memperbaiki lakunya saja, tidak merubah kepribadian anak-anak tersebut. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sebetulnya membuat orang merasa bersalah itu, Bapak Ibu, tidak bisa menguatkan karakter anak yang baik gitu. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Setiap anak itu tidak harus dipaksa untuk melakukan hal-hal yang positif. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol.
Kalau selama ini yang kita lakukan itu di stimulus respon, selanjutnya kita berharap gitu, kita bisa melakukan sesuai dengan teori kontrol atau pilihan itu. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Itu menurut stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain yang berbeda tentang dunia. Kita harus sadar bahwa kita tidak bisa menyamakan dengan orang-orang dengan kita. Orang pasti punya pandangan masing-masing tentang dunia ini, tentang apapun. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah ini Bapak Ibu, setiap untuk teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Baik itu baik itu perilaku yang baik ataupun perilaku yang buruk. Ketika anak-anak melakukan pelanggaran, pasti ada alasan di belakangnya. Alasan apapun itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ini yang saya bilang tadi, ilusi bahwa kita bisa mengontrol murid. Kalau menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Murid bisa kita kontrol karena mereka membiarkan kita mengontrol mereka. Bukan kita yang bisa betul-betul mengontrol mereka. Kalau misalkan murid itu nggak membiarkan kita mengontrol mereka, mau macam manapun caranya, nggak akan bisa juga anak-anak itu mendapatkan apa yang kita inginkan. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Untuk teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi diharapkan anak-anak itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Ketika dia melakukan kesalahan, harapan kita anak-anak itu memahami kenapa, mana salahnya. Mereka berusaha mencari penyelesaian dari masalah mereka sendiri, gitu Ibu-Ibu. Kemudian model berpikir menang kalah. Artinya kalau ada misalkan dua anak yang bertengkar, itu kita menyelesaikannya satu merasa benar, satu merasa salah. Seperti itu. Untuk teori responnya, model berpikir menang-menang. Jadi kita nggak cari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Kita hanya fokus untuk menyelesaikan masalahnya ketika anak bertengkar. Disiplin positif. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Ini yang kita harapkan di sekolah. Kalau anak-anak itu berdisiplin itu dari dirinya sendiri, bukan dari gurunya, bukan dari orang tuanya, bukan karena takut karena kita hukum, bukan karena mau kita kasih hadiah, tumbuh dari dirinya sendiri, seperti itu. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Jadi di dunia ini Ibu-Ibu ada namanya nilai kebajikan universal. Salah satunya kalau kita di sekolah, nilai kebajikan universal itulah yang tertanam pada profil pelajar Pancasila. Sebetulnya masih banyak lagi. Nah ini contohnya. Nilai kebajikan universal seperti kalau profil pelajar Pancasila kita sudah tahu ya, beriman dan bertakwa hingga bernalar kritis. Untuk dari organisasi atau institusi yang lain juga masih banyak yang tidak termasuk pelajar Pancasila, seperti toleransi, rasa hormat, kesehatan, keselamatan. Itu semua adalah nilai kebajikan universal. Kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, tetapi kalau menurut teori ada 5 kebutuhan dasar manusia yang menjadi dasarnya dia melakukan baik itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang tidak baik menurut kita. Yang pertama adalah survival, kebutuhan untuk bertahan hidup. Contohnya makanan, baju, keselamatan, dan lain sebagainya. Kemudian ada kebutuhan untuk cinta kasih, cinta dan kasih sayang. Contohnya seperti rasa diterima, berteman dengan teman-temannya. Kemudian ada kebutuhan penguasaan, contohnya sebagai pemimpin. Dan kebutuhan tentang kebebasan. Dia
tidak mau dikekang. Kita sebagai manusia kan tidak mau dikekang oleh siapapun. Gitu. Kemudian ada kebutuhan untuk kesenangan, seperti fun yang biasa kita lakukan. Saya senang kalau nonton film, ada yang senangnya lain nonton drama, ada yang senangnya membaca dan lain sebagainya. Oke, ini ada kasus Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak di kelas mengeluhkan Agus siap seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi Ibu Ria, apa yang kira-kira Anda lakukan? Kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Boleh dijawab, Ibu? Terima kasih, Tony. Ini cerita kasus tentang Bu Ria. Bu Ria ini menghadapi situasi anak yang meminta bekal secara paksa. Kalau menurut saya, kita panggil anak yang bernama Agus, kita panggil dulu. Panggil Agus, kita tanyakan apa masalahnya. Dia mengambil bekal temannya, apakah dia tidak punya uang jajan ataupun sudah diberi uang jajan tidak cukup sama orang tuanya. Jadi kita harus tahu dulu kunci masalahnya apa. Anak itu memaksa mengambil bekal temannya. Jadi kita tidak bisa menghukum anak itu, harus kita tanyakan dulu permasalahannya. Bisa-bisa dia tidak jajan ataupun dia kurang duit jajannya atau seperti apa. Kalau pendapat saya seperti itu, kita harus panggil dulu anaknya, kita tanya permasalahannya apa. Terima kasih Bu Ali, luar biasa sekali jawabannya. Guru yang lain mungkin ada yang punya pendapat berbeda? Ibu-ibu? Bu Nur? Luar biasa sekali ya jawaban dari Bu Ali. Memang betul ibu-ibu. Yang pertama kita harus ingat bahwa setiap perilaku pasti ada alasannya. Begitu juga dengan Agus. Agus melakukan hal itu. Biasanya kita melakukan sesuatu yang benar atau salah itu sesuai dengan kebutuhan kita. Seseorang melakukan kesalahan jika salah satu dari kebutuhan yang 5 itu tadi tidak terpenuhi. Contoh, orang maling pasti karena dia tak punya uang, kan seperti itu. Seperti itu juga dengan Agus. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana kira-kira yang berusaha untuk dipenuhi sama si Agus. Betul sekali apa yang dibilang sama Ibu Ari tadi. Jika Agus lapar dan orang tuanya tidak ngasih bekal, misalnya orang tuanya tidak membawakannya bekal, artinya kebutuhan dasar yang dibutuhkan Agus adalah kebutuhan untuk bertahan hidup karena dia merasa lapar. Kemudian di kasus lain mungkin karena Agus ingin perhatian dari teman-temannya. Saya kalau ngambil makanan kau enak, kau jadi nengok saya. Artinya apa? Agus butuh perhatian, butuh rasa diterima, cinta dan kasih sayang itu. Kemudian agar Agus merasa hebat karena teman-temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Bisa jadi Agus sudah bawa makanan, uangnya cukup, tapi dia bisa merasa hebat di depan teman-temannya. Itu artinya yang dibutuhkan sama Agus, kebutuhan dasar yang sedang Agus coba penuhi adalah kebutuhan tentang penguasaan. Kemudian Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya. Mungkin Agus ada dibawakan mie, besoknya mie lagi, lusanya mie lagi, dia bosan. Akhirnya dia minta sama kawannya. Itu apa berarti dia butuh kebebasan gitu. Kemudian yang terakhir, jika Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang terserap. Biasanya kan ada yang seperti itu, anak-anak yang suka kalau tawa
siswanya itu merengek, aku subuh, itu berarti dia butuh kesenangan atau fun. Semua perilaku memiliki tujuan. Itu termasuk dalam teori motivasi perilaku manusia. Jadi perilaku manusia menurut teori motivasi ada 3 untuk hindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang biasanya anak-anak kita lakukan untuk menghindari. Anak-anak datang tidak terlambat karena takut dihukum. Anak-anak mengerjakan tugasnya karena takut dihukum guru kalau tak hukum. Yaitu apa yang akan terjadi kalau saya tidak buat. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan hadiah atau imbalan dari orang lain. Ini salah satu contohnya, mungkin pemerintah kenapa tidak mengizinkan sekolah-sekolah untuk memberikan hadiah ke ibu kepala sekolah, kalau kenapa kita nggak boleh ngasih piala? Karena ini ada 2 hal, yang nomor 1 dan nomor 2 itu motivasi eksternal atau dari luar. Biarpun bentuknya seperti hukuman ataupun hadiah, dua-duanya merupakan motivasi dari luar. Sedangkan yang kita inginkan pada anak-anak kita itu yang ketiga, untuk menghargai dirinya sendiri. Anak-anak menjadi juara, anak-anak jaga tingkat itu karena dia yang ingin, bukan karena hadiah, bukan karena hukuman, seperti itu. Oke, kita masuk ke hukuman dan konsekuensi. Ada sebuah kasus, Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga saat pelajaran berlangsung, ia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Bapak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap dan saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan saja teman-teman Iva menertawakannya yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah meminta Iva untuk maju berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena dia tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas sambil memegang hidungnya. Jadi ini kisahnya Iva dihukum sama Bapak Seno. Yang pertama, pertanyaan, apakah Bapak Ibu-Ibu ini setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Apakah menurut Ibu-Ibu semua tindakan Pak Seno terhadap Iva ini sebuah hukuman atau konsekuensi? Dicermati, saya minta jawaban dari ibu-ibu semua ya. Bu Nur, boleh Bu Nur? Menurut Bu Nur, Bu Nur setuju tidak dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Bu buat menjawab pertanyaan dari tentang Pak Seno dan muridnya. Pertanyaan pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Kalau menurut saya, setiap anak itu memiliki tingkat kepedean yang berbeda. Jadi di saat rasa takut anak itu menyerang, dia tidak bisa menjawab. Dia tidak bisa menjawab, apalagi sampai ditertawakan hingga satu kelas. Nah, seharusnya Pak Seno itu menenangkan kelasnya terlebih dahulu. Menenangkan kelasnya terlebih dahulu, kemudian menenangkan si Iva. Beri waktu si Iva untuk menenangkan diri, kemudian baru minta si anak menjawab. Dan
ini dia malah menjatuhkan semangat si anak gitu, karena sudah ditertawakan, gurunya malah ikut ngerjain dia gitu. Nah, jadi sebaiknya gurunya menenangkan kelas, menenangkan si Iva, kemudian baru diberi kesempatan beliau untuk menjawab. Nah, gitu. Istiqomah, berarti kita memang tidak setuju ya dengan tindakan hukuman ya. Bagaimana kita bisa melihat kalau yang dilakukan Pak Seno ini adalah sebuah hukuman? Nah, di sini ada 3 jalan yang bisa seorang guru kita lakukan untuk apabila anak-anak melakukan kesalahan, yaitu pilihannya ada namanya hukuman, yang kedua adalah konsekuensi, dan jalan yang terbaik yang mudah-mudahan bisa kita lakukan adalah restitusi. Hukuman itu ibu-ibu semua hasilnya negatif. Yang pertama, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahannya, seperti yang dilakukan Bapak Seno tadi. Iva tidak bisa menjawab, langsung dibalas Pak Seno dengan hal yang negatif. Yang untuk yang konsekuensi, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Contohnya, konsekuensi itu ibu-ibu sesuatu yang anak-anak itu tahu gitu. Misalkan setiap hari Senin yang kita lakukan biasanya, kalau anak-anak tidak memakai dasi dan lain sebagainya, atribut lengkap, biasanya kita suruh mereka berbaris sendiri. Itu kan anak-anak sudah tahu. Kalau anak-anak sudah tahu, itu termasuk ke konsekuensi. Hukuman biasanya berlakunya mendadak gitu pada saat itu. Kemudian untuk restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Kemudian untuk hukuman, dampak pada muridnya marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri seperti yang dirasakan sama Iva tadi. Dia pasti merasa malu karena dipermalukan sama Pak Seno di depan teman-temannya. Untuk yang konsekuensi, anak-anak akan kehilangan hak, waktu jeda seorang diri dan penanganan. Atau biasanya kita gini ya, misalkan anak-anak terlambat 15 menit datang ke sekolah, kita hukum dia apa? Oke, 15 menit kamu terlambat datang, artinya 15 menit kamu tidak boleh istirahat. Seperti itu. Kemudian untuk restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki dirinya. Nah, kemudian untuk hukuman itu terjadi secara tiba-tiba. Untuk konsekuensi sudah diketahui seperti yang saya ucapkan tadi. Anak-anak tahu kalau dia melakukan kesalahan ini, sanksinya ini. Konsekuensi itu sama dengan sanksi. Sanksi tidak sama dengan hukuman. Kalau hukuman dia tiba-tiba, nah, pokoknya macam, oh kamu datang terlambat, lari keliling lapangan, itu contohnya. Kemudian untuk restitusi, nah ini restitusi anak sendiri yang buat, anak sendiri yang tahu nilai dirinya. Dia melakukan kesalahan, dia tahu kesalahannya apa, dia juga akan mencari jalan untuk memperbaikinya. Untuk hukuman, biasanya dia sifatnya menyakitkan ibu-ibu. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Untuk yang konsekuensi, itu sifatnya membantu. Jadi kita ada peraturan dulu seperti kesepakatan kelas dan lain sebagainya. Kalau buang sampah sembarangan nanti begini gitu. Kalau yang restitusi itu guru menguatkan murid itu, bahwa guru menyebutkan keyakinan kelas membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Nah, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk hukuman dia tidak terencana atau tiba-tiba. Kalau konsekuensi dia terencana dan disepakati oleh semua anak, semua siswa. Untuk restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, tanpa hukuman, tanpa sanksi. Kemudian untuk hukuman, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Misalkan anak itu mukul kawannya, misalkan dia tuh nggak tahu, oh, kalau aku mukul ini nanti aku ngapain, akan diapain sama gurunya, mau dimaki atau diapakan dia nggak tahu karena terjadi secara tiba-tiba. Kemudian hukuman berupa
fisik atau psikis. Untuk konsekuensi, murid itu masih nyaman. Dia kalau konsekuensi itu tidak memberatkan murid gitu. Kalau macam hukuman tapi lebih ringan sedikit. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Artinya kita harus nengok selalu nih murid siapa yang melanggar, siapa yang tidak melanggar gitu. Untuk restitusi, proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi sendiri. Jadi untuk restitusi kita mendekati murid itu, kemudian murid itu kita bimbing untuk mencari jalan keluar dari masalahnya. Nah ini kita lihat untuk yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Menurut ibu-ibu ini termasuk konsekuensi atau hukuman? Hukuman, ya betul. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuat oleh murid di mejanya. Ini termasuk konsekuensi atau hukuman? Mantap sekali ibu-ibu semua ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Nah ini menarik ibu-ibu. Ada yang bilang hukuman, ada yang bilang konsekuensi. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Ya masuk sampai telanjang kaki. Kok kamu tak pakai sepatu warna hitam? Nah lepas itu sepatu, jalan lagi, tak pakai sepatu. Hukuman. Ada yang bilang konsekuensi. Ibu bilang konsekuensi karena apa, Bu? Sanksi yang menyakiti murid, ya seperti itu. Ini kira-kira kalau anak jalan kaki tidak pakai sepatu, malu nggak sama teman-temannya? Kemudian dia jalan kakinya, ada rasa sakit nggak? Sakit pasti. Sakit hati, sakit fisik seperti yang tadi. Hukuman itu sakit fisik dan sakit psikis seperti itu. Ya, jadi intinya gini, konsekuensi itu lebih ringan sejalan dengan apa yang dia lakukan, kesalahannya. Kemudian kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini konsekuensi ibu. Kenapa? Karena ini ada di pelajaran PJOK. Nah, gitu. Kalau ini dilakukan ketika pelajaran bahasa Indonesia, itu termasuk hukuman. Nah, bisa dipahami ibu ya. Yang terakhir, membersihkan WC karena mematahkan pensil kawannya. Oke, pandai semua ibu-ibu ya. Nah, dari ini kita bisa lihat ibu-ibu semua perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi itu seperti apa. Oke, nah ini 5 posisi kontrol guru. Kita sebagai guru punya posisi kontrol yang kita lakukan kepada murid kita. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, kemudian sebagai pemantau dan sebagai manajer. Ini secara kita sadar atau tidak, kita pasti melakukan kelima posisi ini. Kadang kita melakukan kita menghukum anak. Jujur saja saya pun pernah gitu. Kita semua mungkin pernah melakukannya. Kemudian kita membuat anak-anak itu seperti teman kita. Ini untuk penghukum teman, pembuat rasa bersalah, itu pasti ada negatifnya gitu kepada kita. Seperti misalkan kita memposisikan kita sebagai teman gitu dengan anak-anak. Negatifnya macam mana? Anak-anak jadi nggak menghargai kita. Dia menganggap kita ini teman dia aja. Ada yang seperti itu. Nah ini perbedaan dari 5 posisi kontrol ini ibu-ibu ya. Untuk yang identitas gagal itu adalah menghukum dan membuat rasa bersalah. Gitu. Guru berbuat kalau menghukum, dia menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir.
pembuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu begini, ibu kecewa kali ya sama kamu, kenapa kamu buat begini. Itu artinya posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian untuk sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya, kita macam biasa aja ngomong lagi, ngapa lah kau buat macam ini. Nah seperti itu. Kemudian sebagai pemantau, kita mengikuti siapa nih yang membuat kesalahan. Nah, untuk yang manajer kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Artinya kalau anak berbuat kesalahan kita panggil anak itu, kita menanyakan dan 4 mata gitu. Kalau misalkan yang membuat salah 2, 6 mata lah kita ngomongnya. Kemudian guru berkata, kalau untuk penghukum kamu tidak melakukannya, awas ya, kenapa kau buat seperti itu? Nah, itu penghukum. Untuk membuat merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu, ibu ini capek loh nak, tak kasihan apa kamu dengan ibu. Itu artinya kita dalam posisi membuat rasa bersalah. Untuk teman, ayolah lakukanlah buat ibu sekali ini aja, tolonglah ibu nih. Kamu tak apa? Masa kamu tak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu kamu gini. Nah itu berarti kita sebagai teman. Kemudian kalau kamu tahu tak peraturannya apa? Kenapa kamu melakukan hal itu? Itu kita sebagai pemantau. Untuk manajer kita tanya kepada anak-anak, nah kira-kira yang kamu lakukan ini sesuai tak dengan apa yang kita yakini? Gitu. Anak-anak pasti tahu lah kebajikan, nilai-nilai kebajikan itu. Kemudian untuk hasilnya sebagai penghukum, anak-anak memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Biasanya kalau anak takut dihukum, anak-anak kemudian berbohong gitu, tidak jujur kepada kita. Untuk membuat merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal dan berbohong sama. Untuk yang sebagai teman, anak jadi ketergantungan kepada kita. Kalau kita nggak menyuruh, kalau kita nggak baik dengan dia, ya dia nggak melakukan hal yang terbaik juga. Untuk pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Itu ada ibu itu, saya harus ini. Nah itu anak-anak kalau kita sebagai pemantau. Untuk sebagai manajer, dia memiliki penguatan pribadi bahwa dia tidak melakukan kesalahan karena dia sadar betul. Dia melakukan hal yang baik karena dia sadar sendiri kalau itu baik untuk dia. Nah, untuk murid yang berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nanti aku juga dihukum lagi kalau begini. Paling nanti dihukum begini. Nah itu kalau kita posisi kita sebagai penghukum. Untuk membuat merasa bersalah, ya lah bu, maafkanlah saya, tak buat lagi lah saya. Karena dia merasa bersalah itu ibu-ibu. Kemudian sebagai teman, kalau misalkan kita tidak baik kepada anak, misalkan pada saat itu kita biasa saja dengan anak itu, nanti anak itu bisa berpikir, saya pikir ibu kawan saya, rupanya tidak. Rupanya saya diginikan juga, saya salah sedikit dimarahi juga. Nah seperti itu. Kemudian sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Misalkan nih kita buat anak yang tidak pernah terlambat, kasih bintang 1. Kalau posisi kita sebagai pemantau, kita kasih dia hadiah. Kemudian kita hukum dia, kita kasih sanksi dia menulis apa. Untuk yang manajer, bagaimana caranya saya agar bisa memperbaiki keadaan? Itu yang kita inginkan. Anak-anak itu sadar sendiri gitu bu, kalau dia melakukan kesalahan dan dia bersedia untuk memperbaikinya. Dia sendiri yang cari jalan. Terus tugas kita apa? Tugas kita membimbing mereka biar tidak salah jalan. Dampaknya pada murid, untuk sebagai penghukum dia akan mengulangi kesalahannya. Untuk sebagai pembuat merasa bersalah, anak akan merasa rendah diri. Oh ya, aku salah betul lah melakukan ini. Gitu. Untuk sebagai teman, dia lemah, tidak mandiri, tergantung. Itu tadi bergantung dengan kita. Kalau kita baik dengan dia, kita menganggap dia teman. Kok besoknya kita misalkan kita ada masalah nih, nggak nyapa dia, ibu itu nggak inilah dengan kami. Nah itu. Kemudian untuk pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah pada dirinya. Ini tadi motivasi eksternal, balik lagi tadi bahwa anak melakukan sesuatu karena takut dihukum atau karena menginginkan hadiah. Untuk yang restitusi, mengevaluasi diri, bagaimana cara dia memperbaiki dirinya.
Contoh penerapan posisi kontrol pada guru. Coba ibu-ibu kita lihat. Siswa bermain bola di ruangan kelas. Ya. Ketika ada siswa bermain bola dalam kelas, yang pertama, hormat pada bendera selama 1 jam. Kira-kira posisi kita sebagai guru kalau kita nyuruh anak melakukan itu apa? Dari 5 tadi. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, apa? Yang pertama penghukum. Kalau yang kedua ibu-ibu, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu nak, kamu selalu saja mengecewakan ibu. Teman atau membuat merasa bersalah? Membuat rasa bersalah. Kita lihat yang pertama, betul sekali. Yang pertama dia sebagai penghukum, langsung aja, saya tak mau. Oh alasan ini saya tak mau dengar. Pokoknya kamu tak buat ini, hormat kamu di depan sana. Nah itu kita sebagai penghukum. Nah ini kamu selalu saja mengecewakan ibu. Kata-kata itulah yang menandakan kalau kita sebagai pembuat merasa bersalah. Nah kemudian balik. Ada, ayo dong ikuti peraturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ini sekali aja. Nah ini sebagai apa nih? Ah ya sudah nggak apa-apa, lain kali jangan buatlah lagi. Itu kita sebagai teman. Ya kemudian kamu sudah melanggar peraturan. Kamu tahu nggak konsekuensinya apa? Itu sebagai apa? Nah setelah kamu simpan bola ini, rapikan ruangan ini. Itu apa? Kira-kira? Pemantau dulu. Kalau kita ngasih sanksi, itu berarti kita masih di posisi pemantau. Ini yang masih sering kita lakukan. Ya. Kemudian yang terakhir. Nah, ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu ini apa, nak? Nah, kira-kira bagaimana kamu mau memperbaiki dirimu ini? Ya, ini kita sebagai manajer. Nah, inilah Bu. Inilah ibu yang kita inginkan sebetulnya. Kita bisa bertindak sebagai manajer kepada anak-anak kita. Nah, posisi kontrol guru yang sebetulnya ingin sekali kita lakukan kepada anak-anak kita, yaitu sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid itu tahu kalau dia melakukan kesalahan, tahu bahwa itu tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, dan tahu dia ingin sendiri, tumbuh sendiri dalam hatinya kalau dia ingin memperbaiki kesalahannya itu. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif pada diri murid. Jadi murid itu baik karena dia sendiri yang ingin menjadi baik, bukan karena kita sebagai gurunya, bukan karena orang tua, bukan karena takut kita hukum, bukan karena ingin mendapatkan hadiah dari kita. Nah, ini kita masuk ke keyakinan kelas atau sekolah. Ibu-ibu, ada baiknya kalau kita baru masuk ke dalam kelas, biasanya di tahun ajaran baru, kalau biasanya kita buat kesepakatan kelas, sekarang namanya sudah berubah pula Bu, jadi keyakinan kelas. Kenapa kok keyakinan kelas? Karena kita menginginkan bahwa anak itu sadar betul gitu dengan apa yang mereka yakini gitu ibu-ibu. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi keyakinan kelas itu terbentuk dari murid sendiri. Kita tanyakan kepada anak-anak kita, kira-kira kelas seperti apa yang kalian inginkan? Kalian ingin kelas ini jadi seperti apa? Nanti kita sebagai guru yang membimbingnya. Keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Jadi ketika buat keyakinan kelas atau sekolah, gak usah banyak-banyak, sedikit saja biar mudah diingat sama anak-anak. Kata-katanya gak usah terlalu panjang, asal anak itu paham dengan apa yang mereka inginkan gitu. Sedikit lagi, langsung kita ke segitiga restitusi yang terakhir. Oke. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini segitiga restitusi ibu-ibu, suatu dialog yang kita lakukan dengan anak ketika anak melakukan kesalahan. Jadi kita tidak langsung memberi anak itu hukuman, tidak
langsung memberi sanksi. Tapi seperti yang Ibu Ari tadi bilang dari awal, kita harus tahu dulu lah kenapa anak itu berbuat seperti itu, agar kita bisa mencarikan jalan keluar gitu. Segitiga restitusi, yang pertama kita menstabilkan identitas, yang kedua kita memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi ini, di proses menstabilkan identitas ini, anak-anak itu tahu betul bahwa melakukan kesalahan itu hal yang biasa. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan itu bukan suatu aib gitu, bukan suatu dosa. Seperti itu. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, karena tidak ada manusia yang sempurna. Jadi di tahap ini kita mendekati anak dulu, kita tidak langsung kamu sudah buat apa? Apa yang kamu buat? Nggak langsung seperti itu. Kita dekati dulu anak. Untuk apa? Untuk agar anak itu bisa terbuka dengan kita. Anak kemudian bisa menjelaskan yang sejujur-jujurnya apa yang sudah terjadi, kesalahan apa yang sudah dilakukannya. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini kata-katanya ya Bu, apa namanya? Kata-kata yang bisa dilakukan sama guru dalam proses ini. Kemudian Bapak atau Ibu tidak mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Kita fokus ke menyelesaikan masalah. Misalkan tadi, macam tadi yang saya bilang ada dua anak bertengkar nih, pasti kan dia mau sama Bu, dia mau sama Bu. Di dalam proses menstabilkan identitas ini, kita apa yang bisa kita katakan kepada anak-anak itu? Saya tidak lagi cari siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi yang kita mau cari ini adalah solusi dari masalah itu. Selanjutnya, memvalidasi tindakan yang salah. Dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Yang ini memvalidasi tindakan yang salah. Setelah kita mendekati anak tadi, bahwa anak tahu bahwa saya melakukan kesalahan ini sesuatu yang wajar, seperti itu. Yang kita harapkan apa? Anak kan jadi terbuka. Anak jadi tahu kalau dia melakukan kesalahan. Yang perlu kita lakukan apa? Yaitu cari tahu alasannya. Kamu pasti punya alasan. Setiap anak pasti punya alasan kenapa dia melakukan kesalahan. Misalkan ada anak yang terlambat, bisa jadi rumahnya jauh, bisa jadi karena ban motornya kempes dan lain sebagainya. Kita nggak bisa langsung jawab kamu salah. Sini kamu berdiri, berlari ke ruang apa? Kan nggak bisa seperti itu. Seperti halnya memang kayak apa namanya itu, nggak mengerjakan PR misalkan. Ada anak yang memang tidak buat PR, malas saja Bu. Ada yang lupa alasannya biasanya. Ada juga anak yang saya udah buat tapi ketinggal. Saya beda-beda gitu. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang bagus gitu. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mukul? Misalkan kawannya alih-alih mukul kawannya gitu. Kenapa? Ditanyalah kenapa. Gak apa-apa Bu, biar kawan itu nengok saya aja. Misalkan seperti itu. Saya katakan aja Bu, mukul kawan gitu. Nanti kita cari solusinya sama-sama dengan anak itu. Yang ini menanyakan keyakinan. Mohon maaf judulnya belum saya ganti. Ini menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Setelah anak itu tahu kesalahannya apa, kita baru kasih tahu, nak, kira-kira yang kamu lakukan itu melanggar nggak dengan keyakinan kelas kita? Bro, keyakinan kelas yang mana yang kita langgar, yang sudah kamu langgar? Tuh, misalkan dia mukul kawan, berarti dia tidak menghormati kawannya, dia tidak menghargai kawannya. Terus kira-kira yang kamu lakukan ini baik tidak? Kamu mau nggak jadi anak yang seperti itu? Gitu. Dan kita di situ berusaha untuk bagaimana anak-anak bisa
mukul kawan tuh dia sendiri gitu loh ibu yang saya nak minta maaf lah bu dengan dia bu. Nah itu dari dia, bukan kita yang nyuruh. Aku minta maaf dengan dia, kok kan gak mukul dia. Yang kita inginkan nggak seperti itu, tapi dia sendiri, oh saya salah, berarti saya harus memperbaiki kesalahan saya. Nah ini terakhir saya putarkan ini ya, contoh untuk segitiga restitusi. Boleh dilihat ibu ya.
dia meskipun anak itu melakukan kesalahan, kita sebagai guru tidak bertanya dengan muka yang garang. Kamu tahu tak kenapa kamu saya panggil? Kalau anak bisa dipanggil dengan seperti itu, kemungkinan terbesarnya anak-anak itu akan takut untuk mengutarakan, tidak jujur kemudian. Ya, kemungkinannya. Tapi di video yang kita lihat tadi, ibu tersebut ini kasusnya sulit gak bukan anak kecil. Kalau sudah kelas tinggi biasanya lebih mudah untuk mendekati anak-anak. Ibu tadi luar biasa mendekati anak kelas 1 dengan melakukan kesalahan kelas segitu. Bagaimana caranya ya? Dengan apa? Kita macam sebagai ibu gitu untuk dia. Itu awalnya kita jadi kawan dulu. Oke nak, ya nggak apa-apa. Kamu tadi merasa apa? Kenapa? Kita tanyakan sebelum enggak ya. Coba kenapa tadi? Hah? Kalau kita awal saja sudah memasang muka yang masam kepada anak, kemungkinan besar anak tersebut akan jujur kepada kita. Mungkin akan ada yang ditutupi atau menyalahkan orang lain. Tapi kalau kita bisa mendekat anak dengan cara yang baik, anak itu akan nyaman dengan kita dan kemudian harapannya anak tersebut akan menceritakan hal yang sebenarnya kepada kita. Bu, tadi saya begini. Oke. Kemudian kita yang kedua tadi apa? Memvalidasi tindakan yang salah. Kira-kira yang kamu lakukan tadi betul apa salah? Biasanya setiap anak tuh sadar tuh, Bu. Salah, Bu. Kenapa kok salah? Soalnya saya ngambil punya kawan. Biasanya anak-anak itu sadar sendiri. Karena setiap manusia ini memiliki tahu mana yang baik, mana yang buruk untuk dirinya. Dan yang terakhir di video tadi ditunjukkan bagaimana anak tersebut mencari solusi dari masalah yang dia hadapi. Misalkan yang pertama tadi dia makan di kelas, kan ditanya kenapa kok nggak makan, kok makan di kelas? Kan ada alasannya tadi anak itu bilang kan, saya kesiangan Bu bangun, tidak sempat sarapan. Nanti anak itu sendiri yang akan bilang macam mana caranya biar gak ini. Oh, tidur jam berapa? Tadi ditanyakan juga dengan ibu itu jam 9. Berarti nanti harapannya anak itu akan tidur lebih cepat sehingga bangun lebih cepat juga dan sempat untuk sarapan tanpa mengganggu jam belajar. Hanya itu. Apakah hanya itu yang kita lakukan? Gak ada sanksi? Iya, nggak pakai sanksi. Anak itu ketika sudah sadar, ketika anak itu sudah tahu macam mana cara menyelesaikan permasalahannya, kita sudah nggak bisa lagi ngasih sanksi kepada anak tersebut. Gitu. Karena katanya selanjutnya anak itu nggak akan melakukan hal itu lagi, bukan karena takut dengan hukuman kita, tapi karena dia sadar yang dia lakukan itu salah dan dia nggak mau lagi melakukannya. Nah, terakhir guru sebagai penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi di sini ditekankan sekali lagi Ibu bahwa kita tidak bisa merubah kodrat anak. Yang kita bisa adalah mengubah lakunya menjadi laku yang lebih positif. Kalau anak itu pemalu, terus kemudian kita berusaha untuk dia lebih berani, kita nggak bisa merubah anak itu menjadi berani. Pemalunya kita nggak mungkin. Sifat pemalunya pasti akan ada. Yang bisa kita lakukan, kita menegakkan beraninya. Tanpa disadari suatu saat nanti anak itu pasti masih akan pemalu itu masih ada. Kenapa? Karena itu adalah sifat dasarnya, sifat dasar manusia yang berbeda-beda bukan ibu. Ya, oke. Sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Halo. Kesalahan itu dari saya, yang benar hanya dari Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.